Nama saya Mama Lita. Sekarang Mama Lita mau baca buku Cressida Cowell tentang para detektif mungil. Bisakah pohon berbicara? Ceritanya tuh, ini buku dapatnya dari pesan McDonald loh. Tuh. Kecil ya bukunya, tapi bisa kebaca kan, tulisannya gede-gede juga tuh. Nah, bagus ya. Nah, mari berkenalan dengan para detektif mungil. Dengerin ya. Para detektif mungil memang sangat kecil. Rasa ingin tahu mereka juga sangat besar loh. Itu sebabnya mereka hidup di sebuah rak buku. Karena orang terkecil sekalipun dapat menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan besar jika mereka sudah membaca buku. Persis seperti yang selalu berhasil dilakukan oleh para detektif mungil. Lanjut yuk. Ya. Suatu pagi yang indah di musim semi, Bo mengajukan pertanyaan besar ketika keluarga mungil sedang sarapan. Apakah pohon-pohon bisa berbicara satu sama lain? Tanya Bo, anak bungsu dari keluarga mungil. Itu pertanyaan besar, Bo kecil, jawab ayahnya. Kamu memang masih kecil, tetapi kamu boleh kok mengajukan pertanyaan besar, sambung ibunya. Ibu mengangkat dan menggoyang tangan mungilnya. Lihat tuh ibunya kan. Dengan penuh semangat, kita bisa melompat ke dalam buku untuk menemukan jawabannya. Ide cemerlang, sahut Oli dan Tiga yang sangat menyukai petualangan. Haruskah aku dan si Kumbang ikut juga? Kata Bo bertanya dengan cemas. Sepertinya si Kumbang merasa takut. Bo sendiri memang agak takut meskipun dia tidak mau mengakuinya. Ya, kau dan si Kumbang juga boleh ikut, jawab ayah. Meskipun masih kecil, kalian bisa mengalami petualangan besar yang hebat. Jadi nih, para detektif mungil dan si Kumbang memanjat sampai puncak rak buku. Tuh lihat, si Kumbang adalah nama binatang peliharaan keluarga mereka. Dengan sangat pelan dan terengah-engah, mereka membuka sebuah pohon berjudul pepohonan. Lanjut ya. Tuh, si Kumbang benar-benar ragu untuk ikut. Lihat deh. Pegang pinggangku, Bo, kesuruh ayah. Pegang si Kumbang erat-erat supaya dia tidak merasa takut. Ayah mengikat benang merah di sekeliling pinggangnya. Tuh, tujuannya adalah supaya mereka bisa keluar dari buku setelah pertualangan mereka berakhir. Bo memeluk si Kumbang dan ayah erat-erat. Ayo. Dengan berani itu ayah melompat jauh-jauh dan mendarat tepat di tengah-tengah cerita. Para detektif mungil sekarang sudah berada di padang rumput Afrika yang luas dan cerah. Tuh, lihat kan ada jerapah-jerapahnya tuh. Di sekeliling mereka ada beberapa jerapah tinggi yang jinak. Mereka sedang memakan apa? Dedaunan. Tiga, Oli dan Bo langsung berteman akrab dengan beberapa jangkrik yang ceria. Namun, mereka tidak sadar telah diikuti oleh seekor luwak. Wah, luwak itu menyelinap diam-diam melalui rerumputan. Matanya tajam seperti jarum. Saat tubuhnya lebih kecil daripada tikus, luwak bisa menjadi sangat berbahaya. Lihatkah kalian bagaimana jerapah-jerapah memakan daun dari pohon-pohon itu? Itu pohon akasia payung yang berduri, kata ibu. Tetapi pohon-pohon itu melawan mereka, membuat daun-daunnya beracun, sehingga rasanya tidak enak. Bo mengamati ketika jerapah di atasnya meludahkan sehelai daun yang dimakannya. Pohon-pohon yang daunnya dimakan oleh jerapah itu mengeluarkan gas. Tujuannya adalah untuk memberi peringatan kepada pohon-pohon yang lain. Pohon itu mungkin berkata, aduh, ada jerapah di wilayah kita. Hei, pohon-pohon yang lain, buatlah daun kalian beracun juga. Ayah menjelaskan, para detektif mungil bisa mencium bau gas keluar dari daun-daun pohon akasia. Yang tidak mereka perhatikan justru ada luwak.
Rupanya seekor luwak tiba-tiba muncul di depan mereka. Luwak itu menyeringai sehingga gigi putihnya terlihat semua. Tuh, serem ya. Lari, teriak Oli. Para detektif mungil pun segera melompat ke atas punggung jangkrik yang ramah. Mereka langsung terbang dan menjauh dari luwak yang sedang kelaparan. Wah, indahnya, ucap Bo dengan riang sambil memandang padang rumput yang indah terbentang di bawahnya. Udah kelar tuh kayaknya. Sudah waktunya pulang, kata ayah. Ayah dengan kuat menarik benang merah di pinggangnya 3 kali supaya semua detektif mungil bisa naik ke atas. Maka mereka keluar dari buku itu dan mendarat dengan aman di atas rak buku. Jadi, detektif mungil berhasil menjawab satu pertanyaan lagi, kata ayah dengan puas. Pohon bisa berbicara satu sama lain dan si kumbang tidak takut sama sekali. Sambil tersenyum dari tadi, Bo begitu sibuk mencari informasi tentang pohon akasia. Dia juga sudah menaiki punggung jangkrik dan terbang tinggi. Dia malahan sudah lupa loh dengan rasa takutnya bahkan pada luwak. Tadi kan ayah sudah bilang, kata ayah sambil menepuk punggung Bo dan si kumbang. Meskipun masih kecil, kalian bisa mengalami petualangan yang besar. Sudah selesai ceritanya. Yeay. Tunggu cerita selanjutnya ya. Dadah. Baca itu lagi.